Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Sadatal habaib. Wa bimuqaddamihim, guru kita, pembimbing kita, Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih, wa nafa'anallah bi'ulumih, wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Kita doakan guru kita, pembimbing kita, Habib Syekh, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, fi sihah wa afiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir batin untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Membimbing kita, mendidik kita menuju cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada tataran kita pun dicintai oleh Rasulullah sehingga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Para habaib yang berkesempatan hadir, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Bapak Bupati Lamongan, Bapak Wakil Bupati bersama para kepala OPD, hadir juga Pak Dandim, Pak Wakapolres bersama seluruh jajaran. Kita doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bersama seluruh pejabat di Pemkab Lamongan, Lamongan semakin megilan. Semoga Lamongan semakin megilan. Semoga Lamongan semakin megilan. Makin maju, makin makmur, makin sejahtera, makin barokah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang di Jawa Timur, yang di Indonesia, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah sehingga mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, mampu mempertanggungjawabkan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena jadi pemimpin itu berat. Pemimpin itu kalau kita urut dari Asmaul Husna, Al-Malik, raja, penguasa, pemimpin, harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Pertama harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, betul-betul mengabdi untuk rakyat. Yang kedua Al-Mu'min, mempunyai iman yang kuat sekaligus mengamankan rakyatnya, mempunyai iman dan sanggup memberi rasa aman. Kemudian Al-Muhaimin, harus bisa dapat dipercaya dan memelihara masyarakat serta daerahnya. Berikutnya Al-Aziz, kalau sifat-sifat itu sudah bisa dipenuhi, insya Allah pemimpin tersebut akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keberkahan. Amin Allahumma. Pun pula kita doakan mudah-mudahan para pemimpin mampu mewarisi sifat-sifat para rasul. Pemimpin yang baik harus bisa mewarisi sifatnya para rasul. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tablek, aspiratif dan transparan, fatonah, cerdas. Sifat-sifat ini sekarang sudah mulai langka. Mohon maaf, banyak pemimpin yang kehilangan 4 sifat ini. Sidik katanya minggat, nggak balik-balik, sehingga para pemimpin sudah kehilangan sidik.
Lah amanah itu pacarnya Sidik, Katut Sidik minggat sisan. Sehingga amanah juga sudah mulai hilang dari para pemimpin. Tablek udah banyak dipakai di mana-mana, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, pemimpin kehilangan tablek. Tinggal fatonah jadi TKW nggak pulang-pulang. Pemimpin harus jujur, adil, amanah. Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak baik, membahayakan rakyatnya, membahayakan wilayahnya. Apalagi kalau kita mau mencerna salah satu ayat Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan para pemimpinnya, para pembesarnya, tokoh-tokohnya, orang-orang yang memegang jabatan strategis untuk taat kepada kami, untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Akan tetapi mereka justru malah berbuat zalim, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Akibat pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka berlakulah hukum kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Monggo Gus Yani, pas aku nerangno hancur jenengan rawuh. Makanya ngapunten mboten kula sambut soalnya niki pas hancur niki Gus. Nggih, sugeng rawuh Gus Bupati Gresik. Wis ora usah disoraki, telat disoraki. Beliau tadi ada acara. Ini nyempatkan waktu sowan Habibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, berdasarkan ayat tadi yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan bencana, yang menyebabkan hancurnya negeri, itu adalah para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Sing dadekno rusake negara, sing dadekno rusake daerah, iku sepurane dudu para kroco-kroco yang di sana. Yang di sana itu nggak begitu ngefek, soalnya cuma pelengkap penderita. Para pemimpin, para elit, para tokoh yang nyimpang dari ketentuan Allah, mudah-mudahan para pemimpin kita ingat dengan sumpah jabatannya. Amin Allahumma. Sumpah jabatan itu menyebut nama Allah. Yang non muslim menyebut nama Tuhannya. Kalau Tuhan aja dilecehkan, apalagi rakyat. Mohon maaf, saya di mana-mana selalu pesan kepada para pemimpin, karena baiknya pemimpin menentukan baiknya sebuah negeri. Rusaknya pemimpin menyebabkan hancurnya sebuah negeri. Izin para pemimpin negeri ini ingat sumpah jabatan, kemudian setelah sumpah jabatan atau lagi melantik bawahannya, setelah disumpah jabatan tolong diajak sama-sama berdoa supaya barokah, supaya jadi pejabat yang baik. Doanya sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin lah iya, itu doa puasa. Siap jadi pejabat, siap jadi pemimpin, harus siap puasa, harus siap tirakat. Namanya orang puasa, boleh makan sate, boleh makan kare, boleh makan gulai, boleh minum es teh, boleh minum es teler, es degan, es dawet, tapi nanti setelah maghrib. Pemimpin boleh mendapatkan gaji yang besar, tunjangan yang memadai, fasilitas yang mewah, tapi nanti setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah rakyat sejahtera.
Yang saya hormati para tamu undangan semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik, spesial Sekrmania seluruh Nusantara yang kita cintai, yang kita banggakan, yang menjadi wasilah barokahnya Indonesia. Oh, khusus lagi para penerbang-penerbang, ini penting tapi jarang disebut. Penerbang-penerbang ini yang menjadikan majelis kita makin indah dengan nada dan iramanya, yang menjadikan majelis kita makin khusyuk, makin syahdu. Ini jasanya para penerbang yang jarang disebut. Anda jadi penerbang saat ini, insya Allah kelak Anda akan menjadi pilot-pilot yang menuju bandara akhirat. Di sana sudah disambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Anda jadi penerbang, insya Allah kelak Andalah pilot-pilot itu yang membawa jamaah sekian banyaknya. Malam ini kita bersolawat, berzikir, berdoa. Mudah-mudahan Lamongan, mudah-mudahan Jawa Timur, mudah-mudahan Indonesia aman, selamat, damai, makmur, sejahtera. Mudah-mudahan barokah semuanya. Terlebih tadi guru kita Habib Syekh sudah dawuh, di tengah keprihatinan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini banyak diuji oleh Allah dengan berbagai bencana dan musibah, mulai gempa di Cianjur, kemudian di Garut, berikutnya di belum yang sana dulu, Garut, kemudian Sukabumi, Semeru, ngentut maneh, disambung gempa di Jember. Masya Allah, ini mengingatkan kepada kita agar kita lebih mendekat kepada Allah. Saya yakin berbagai musibah dan bencana yang terjadi bukan hukuman, bukan azab, karena hukuman dan azab hanya diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Hukuman dan azab hanya diberikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pasti di dadanya terpatri keimanan. Semoga bencana serta musibah yang terjadi bukan merupakan azab dan hukuman, tapi merupakan peringatan seberat-beratnya ujian dan teguran buat kita. Apalagi para jamaah, kalau kita mau mengingat salah satu hadis qudsi, saya habis baca dalam kitab Faidul Qadir lil Manawi, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban, aku akan menimpakan azab, bencana dan musibah kepada penduduk bumi. Fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu anhum azabi. Ketika aku menyaksikan orang-orang yang memakmurkan rumahku, ketika aku menyaksikan orang-orang yang saling cinta dan mengasihi karena berharap ridhoku, dan ketika aku menyaksikan orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepadaku di keheningan malam, maka aku cabut azab itu,
aku enggak jadi menurunkan azab itu kepada penduduk bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Gusti Allah niku gemes nyawang polahe menungso akhir-akhir niki, soale sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing dijawab, sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing ngaji karo TV akeh, yang baca Quran sama yang pacaran luwih akeh, sholawatan sama gendaan lebih semangat. Yang zikir sama yang kentir lebih banyak yang disuruh jadi qori malah jadi korak, disuruh terpelajar malah kurang ajar, disuruh beradab malah biadab. Allah gemes, maka Allah akan menimpakan azab, Allah akan menimpakan bencana, musibah dan malapetaka. Tapi tidak sida, gak sida gitu. Azab itu ditarik kembali sama Allah karena Allah melihat 3 golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena ada 3 golongan manusia ini, Allah nggak jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi. Jadi para jamaah, dunia ini ono tumbale. Selama ada tumbal telung perkara iki, gak bakal terjadi bencana, gak akan terjadi musibah. Nah, tumbalen donya iki dudu akik, dudu keris, dudu sabuk, dudu kol buntet. Tumbalen donya telung perkara. 1, ummari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid untuk beribadah, untuk berzikir, memakmurkan tempat-tempat ibadah, memakmurkan majelis-majelis zikir, memakmurkan majelis-majelis ilmu, memakmurkan majelis-majelis sholawat. Insya Allah majelis kita malam ini adalah bagian dari tumbalen donya, bagian dari selamete Indonesia. Insya terus semangat bermajelis, semangat bersolawat, semangat dalam memegang agama. Karena akhir-akhir ini banyak masjid, rumah-rumah Allah yang sepi. Ngapunten-ngapunten, akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya kawedi, jamaah titik, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok itu gak enak. Enakan sing ngepres-ngepres, nggih napa nggih? Ayo bapak mas, sampean nggih koplok, nggih kopiah, lodok, enak napa mboten? Gak enak, enak sing ngepres. Ibu-ibu nganggo BH lodok brosot. Masjid itu ya enak sing ngepres-ngepres. Makanya tolong takmir timbangannya jamaah mek sak baris rong baris, gawe masjid gak usah gede-gede, entek-enteki biaya, gawe yen dawa jelantir nak wis. Kita prihatin, banyak orang yang sudah tidak teguh dalam memegang agama. Ini cocok dengan prediksi Rasulullah. Di zaman akhir memegang agama sangat berat. Di zaman akhir memegang agama ibarat memegang bara api, dipegang terus tangan terbakar. Bahasa Inggrisnya the meloncat. Tapi kalau nggak dipegang, agama akan terlepas. Sekarang banyak orang yang beragama hanya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di waktu yang lain, di tempat yang lain sudah tidak lagi beragama. Dalam berislam tidak kontinu, tidak istiqomah. Islamnya temporer, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Di waktu dan tempat yang lain Islam sudah ditinggalkan. Mohon maaf, di majelis ilmu sepertinya Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Solawatan ibu-ibu mbak-mbak berukut-berukut pakaiannya rapet sampai nyamuk gak iso melebu. Tapi lagi di mall, maaf, kadang pakaiannya transparan, bahannya terbuat dari plastik, tembus pandang. Kadang kalau lagi rekreasi pakai full press body, melefet ngafret, mentek belenok, bahasa Jepangnya pating pecotot. Itu namanya di majelis taklim Islam tapi di luar Islamnya hilang. Sorry,
Di dalam masjid seperti korik tapi keluar jadi korak. Kalau lagi sholat seperti orang paling khusyuk sedunia, takbirin ngeses sampai melungker. Allahu Akbar, fasih bacaannya, kabir walhamdulillah katsiran subhanallah bikhiratu in wajh. Mudun teko masjid nyolong sandal. Nah, iki bocahe teko iki nokono kae lho. Ha kae bocahe sing manggo tulisan cah Bojonegoro meng lho. Di majelis zikir Islam banget, zikirnya mantep, la illallah, la illallah. Tapi duwe utang tanggane gak nyaur. Ada ini orangnya datang ini, ada orangnya duduk pakai baju warna hitam. Nek wiridan ngentekne tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stok, astagfirullahaladzim, stok. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi sek nganakne duit, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Karo dulur gak rukun, karo tonggo gak rukun, karo konco gak akur. Maaf, itu namanya di dalam masjid, di majelis zikir Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Yang kedua, wal mutahabbina fillah. Keamanan donya, keselamatan donya itu orang yang saling menyayangi karena berharap ridha Allah, bukan karena berharap duniawi, tapi semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah Syekhermania adalah wadah seluruh jamaah untuk al-mutahabbina fillah, saling menyayangi karena Allah. Nggak peduli organisasinya apa, nggak peduli partainya apa, di Syekhermania jadi satu wadah namanya Syekhermania. Apapun organisasimu, kalau sudah gabung ke Syekhermania harus satu komando. Setuju? Harus satu komando. Setuju? Kalau beliau sudah kasih dawuh, kalau beliau sudah kasih instruksi, wajib dilaksanakan oleh semuanya. Sekarang rasa sayang dan rasa cinta mulai lentur dan bahkan mulai luntur dari bangsa ini. Hanya gara-gara perbedaan sedikit, apa maneh cah nom-nom, senggol bacok. Halo, ngapunten, permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan. Kadang sekarang hanya sedikit aja perbedaan terus musuhan. Podo bangsa Indonesia nih gara-gara beda keyakinan musuhan. Sama keyakinannya gara-gara beda aliran musuhan. Sama alirannya gara-gara beda organisasinya musuhan. Sama-sama organisasinya gara-gara beda partainya musuhan. Sama-sama partainya gara-gara beda pendapatnya musuhan. Sama-sama pendapatnya gara-gara beda pendapatannya musuhan. Makanya sing rukun, jangan memperbesar perbedaan, tapi mari kita rekatkan persamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam yang akhir. Ketika yang lain lelap dalam tidur, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dunya mbiyen aman, musibah bersahabat, bencana bersahabat, karena orang dulu di keheningan malam banyak yang beristighfar. Wong biyen niku turune sore, karena dulu belum ada listrik, belum ada HP. Rata-rata jam 9, jam 10 udah pada tidur. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Kan turune sore. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Istighfare kenceng. Orang dulu itu tidurnya jam 10, bangunnya jam setengah 3. Kalau orang sekarang kan tidurnya jam setengah 3, bangunnya jam 10. Sehingga subuhnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala.
Kalau orang dulu malamnya bangun, sholat, istighfar, istighfar, istighfar. Sekarang remaja-remaja kita juga, bapak-bapak dan mas-mas, hari-hari ini kalau malam pasti bangun, duduk, khusyuk, tawadhu, istiqomah dan berjamaah. Mengharap barokahnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Richarlison radhiyallahu anhum. Sampai apal anak buahku kabeh kok. Sampean lek nonton bal, gawe majelis nonton bal, betah 2 jam, 3 jam, 4 jam, dijak majelis sholawatan, dijak majelis ilmu, harus lebih kuat, harus lebih betah. Oke? Oke? Misalnya ini nanti sampai jam 2 sanggup? Sampai jam 3 sanggup? Habibe gerah. Beliau tadi ngendikan, aku pilek-pilek rapopo demi Lamongan. Ini kita berada di taman surganya Allah. Subhanallah, luar biasa. Tadi beliau sudah dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta Habib Syekh, insya Allah kelak di akhirat kita pun akan dikumpulkan bersama dengan beliau. Nek kowe senenganmu Deni Caknen, sok kumpul karo Deni Caknen no kono kowe. Kowe kumpulanmu karo Yuli Ingka kuwi sapa kuwi? Sapa? Yeni ya ra kenal aku. Dudu anak buahku kuwi. Kowe kumpulanmu karo kuwi, sok kumpulanmu karo kuwi. Ibu-ibu yang ngono. Halo. Halo. Masya Allah. Iki rungokno iki penting. Saiki kula sampean kumpul sok bareng-bareng kumpul nang swargane Allah. Iki penting banget terakhir 5 menit terakhir penting banget. Rungokno, rungokno. Sampean ki dilungkas kan arep ning alam kubur. Lho mboten toh. Sampean gak duwe rencana kate merono. Halo. Aja rame-rame. Sampean kabeh iku dilungkas kate ning alam kubur. Lah ning kono sampean bakal ngadepi panitia tes masuk. Namanya malaikat mungkar nakir. Terus sampean dites, ditakoni mesti kabeh. Man rabbuka. Tak ulangi. Menengo aja jawab. Takoni meneh, man rabbuka. Meneng wae. Aja jawab. Sampai malaikate katok, sampai malaikate kesel. Man rabbuka. Ditakoni kok meneng ae. Sampean ngomong kok. Aku Sehermania. Man rabbuka. Takono bosku. Bosmu sapa? Habib Syekh. Endi wonge? Urung mrene. Kan dhisik sampean. Sok nek wonge mrene takono dhewe. Lah kapan wonge mrene? Jadwale digawa malaikat Israel. Takon malaikat Israel. Dhisik endi karo Anwar Zahid? Ketoke dhisik Habibe. Lah aku diceluk Al-Maghfur lah kok. Dadi kok sampean gak ditakoni. Ditakoni, takok komandanku, takon bosku. Aku Sehermania. Tenang. Demikian pula kelak di akhirat. Suasana sangat mencekam. Mencekam, menakutkan. Lah sampean rencanane lah arep nang swarga, nggih. Sido rencana iku. Gak apa-apa, ana trike. Ning swarga iku gak ijen-ijen, Bro. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadi zumara, rombongan. Pimpinan tertinggi rombongan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ketua rombongan nggawa gendera. Bendera terbesar dan tertinggi adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Liwaul Hamdi. Jadi Kanjeng Nabi sok nggawa gendera kawedi. Terus kelompok-kelompok
bendera syuhada, liwa'us syuhada, yang membawa pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu membawa bendera syuhada, khusus rombongan orang-orang yang mati syahid. Nah, sampean gak kelebu, gak potongan. Iki sing nggawa genderane Sayyidina Hamzah. Halo? Engko ana liwaul Quran, khusus penghafal Al-Quran, khusus hamilul Quran. Ini yang membawa benderanya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Terus orang-orang yang ahli berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang membawa benderanya, bendera amar ma'ruf nahi mungkar, yang membawa Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, sampean lah bingung melu rombongan sopo. Nanti di akhirat ketika suasana hening dan mencekam, wahai Sekhermania, pasang telinga baik-baik, pasang penglihatan baik-baik, ndangao kabeh. Golek ana kono gendera kawedi tulisane Sekhermania. Sampean ketok gendera iku meneh. Sing gawa yo iki. Dadi beliau iki sok ning akhirat ngene. Ngumpulno Sekhermania sak donya. Katok. Ngene terus. Ngene. Kesel. Sekhermania sak donya kudu kumpul. Jamaah sak mene akeh iki, besok yang masuk surganya paling belakang Habib Syekh. Beliau enggak diizinkan masuk surga dulu sebelum seluruh jamaah Sekhermania masuk surga. Mbok pikir enak jadi kaya beliau. Dipikir enak jadi kayak beliau, tanggung jawabnya besar. Beliau dikasih tugas sama datuk beliau. Jadi Kanjeng Nabi ku duwe bawahan. Salah satunya Sekhermania ini, bendera Sekhermania. Sing gawa yo iki ngene. Sebelum seluruh Sekhermania, rungokno. Lah kalau nggak bisa melihat gimana? Miliaran manusia, pasang telingamu baik-baik. Kalau nggak bisa melihat bendera yang dikibarkan oleh beliau, pasang telingamu baik-baik. Kolek wis kopingmu wis krungu, semuanya hening, diam. Nanti kalau sudah mendengar kowe nek wis krungu ngono iku, menengo ya aja rame-rame, iki serius iki. Nanti kalau sudah saya dari arah depan bersama rombongan saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki sing rombonganku dhisik dhewe. Saya sudah ikrar dan diterima oleh beliau sebagai santri, disaksikan putra beliau ya bakar. Makanya esuk ning swarga aku kapan gak dijak, awas. Awas kapan gak dijak. Saya sudah ikrar dan diterima menjadi santri beliau. Iki rombonganku dhisik dhewe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, beliau sudah kasih komando, masih ada yang belum dengar. Sing kopok-kopok kono kae. Gak krungu, entenono meneh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Wis sampeyan nek wis krungu, waghfir lana. Kowe nang moro kowe. Cari sumber suaranya. Nah, gitu lagi do moro. Ishfa'lana lana ya habibana, ishfa'lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Nah, ini yang dari arah kanan.
Sing mimpin nggih para kiai-kiai niku Bupati Keri. Lah, bupati iki masuk golongane benderane Sayyidina Umar, nek adil sak wakil bupatine termasuk Bupati Gresik. Ini masuk bendera amar ma'ruf nahi mungkar, masuk bendera pemimpin nek adil, kecuali nek niat melundusel Habibe. Nah, nyangoni pora. Lah iki kaya Bupati Gresik tekone wis keri ra nyangoni. Gak iso. Gak iso. Nah, engko yang dari arah kiri dipimpin karo kiai maneh. Yohanana, 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 Yohanana. Teko kiwa, grutuk. Iki nang tengah ngene terus. Sehermania sing nurut-nurut komando krutuk ngumpul benderane isfa'lana. Nah, sing gak nurut-nurut mencelat. Rungokno kupingmu. Loh, sampean melu sholawatan tapi gak sholat, berarti sampean mengkhianati wasiat beliau. Misalnya, halo, zaman wis melu sehermania kok isek mendem, berarti sampean mengkhianati instruksi beliau. Halo, mencelat. Dadi sing iso gabung niku sehermania sing manut-manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, engko sing arah mburi sing rontok beling-beling tapi akhirnya tobat do nurut. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Tekan mburi tuk bareng-bareng nang swargane Gusti Allah. Beliau ini mlebune swarga keri dhewe, tapi swargane apik dhewe. Lho nggih. Ketua rombongan seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka pintu surga adalah baginda Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi masuk pertama, ngecek kondisine swarga. Dicek sampai Kanjeng Nabi, ya kondisine swarga iki ya, swargane kiai-kiai no kene iki dicek ngene-ngene. Pejabat iki nang isore didelok. Bupati Gresik wedi ngono ketoke. Dadi dicek karo Kanjeng Nabi kuwabe, kalau posisinya udah aman nyaman, akhirnya nah, Kanjeng Nabi medal meleh. Dan Rasulullah tidak akan kembali masuk ke surga sebelum seluruh umatnya yang jatah masuk surga semuanya. Saking cintane Kanjeng Nabi nang umate, saking sayange Kanjeng Nabi nang umate. Yang membuka surga pertama Rasulullah, yang masuk surga terakhir Rasulullah, memastikan bahwa seluruh umatnya masuk surga. Kayak ngono. Ya, beliau iki sok keri dhewe mlebune swarga. Ngono lek sampean gak nurut kebangetan sampean. Tanggung jawabnya besar. Wes. Ya wes ngono ae. Apa neh? Selamat telu mau dieling-eling dilakoni. Siji, ngeramekno tempat-tempat ibadah, ya masjid, ya majelis-majelis zikir. Dua, sing rukun, saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Mergo menungso menus kakean do. Ayo sing akeh istighfar, tobat dan tobat. Lah rukune tobat ana papat, rungokno. Arkanut taubati arbaatun. Rukune tobat papat, cek tobaté ketrima. Al awwalu utawi kang pertama iku al getunu getun. Tak bahasa Arab malah gak paham sampean. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Getun aku biyen kok nakal, getun aku biyen kok ngene-ngene. Asani utawi kang kaping pindho iku al mandeku mandek. Lek wis getun berhenti. Aja dibaleni. Asalisu utawi kang kaping telu iku al kapok. Tiga rukun tobat ini berkaitan dengan tiga dimensi yang dijalani manusia. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time.
Gak usah tepuk tangan, gak penting, aku juga roh artine kok. Apa hubungannya masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan getun, mandek, dan kapok? Satu, berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita karena masanya udah lewat. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kesalahan kita di masa lalu, nakal-nakal kita di masa lalu, gak kena diapa-apa ke. Siapa yang bisa kembali 10 tahun lalu? Sing saiki umurnya sudah di atas 30 tahun, siapa yang bisa kembali ke usia belasan tahun? Nggak ada. Maka yang bisa kita lakukan hanya getun. Berkaitan dengan masa kini yang sekarang kita jalani, berhenti. Ojo dibaleni. Berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu tentang masa depan kita. Jangankan masa depan kita 10 tahun lagi, jangankan masa depan kita 1 bulan lagi, besok kita masih ada di dunia ini atau enggak ada yang tahu. Betul? Maka kita harus kapok dan kita bertekad untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Cagaken donya telu, tumbalen donya telu mau dilakoni, terus keamanan donya ana loro. Eling-eling, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab kepada kaum, kepada umat, kepada manusia sepanjang engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Hadirkan terus Nabi Muhammad di antara kita, hadirkan terus Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Artinya apa? Nabi Muhammad ada di antara kita, syariatnya kita jalankan, ajaran-ajarannya kita jalankan, sunnah-sunnahnya kita ikuti, nama beliau kita sanjung, kita agungkan, kita hormat, kita takzimkan, di antaranya dengan terus bersolawat seperti ini. Semangat dan semangat. Hadirkan terus Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat, Nabi Muhammad hadir. Ketika kita berzikir, Nabi Muhammad hadir. Ketika kita bermajelis semacam ini, pasti Nabi Muhammad hadir dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Selama dalam kehidupan kita ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menimpakan azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu janji Allah. Selama engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad, Allah tidak akan menimpakan bencana, tidak akan menimpakan azab. Zaman jangan berpikir Nabi Muhammad sudah wafat, jasad beliau yang wafat, tapi sesungguhnya beliau selalu hadir, bahkan dekat dengan kita. Contoh sederhana, ketika panjenengan membaca Al-Quran, sesungguhnya panjenengan semua dekat dengan Nabi Muhammad, karena Al-Quran adalah suara Nabi Muhammad, Al-Quran adalah nafasnya Nabi Muhammad. Berarti ketika panjenengan membaca Al-Quran, suara panjenengan berpadu dengan suara Nabi Muhammad, nafas panjenengan menyatu dengan nafasnya Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab sepanjang kita beristighfar, terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana ujian yang melemahkan iman. TNI dan Polri juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menjaga stabilitas, keamanan dan pertahanan. Ini Polri juga diuji lagi, ono teror sing aneh-aneh, wong gendeng-gendeng niku. Mudah-mudahan TNI dan Polri sebagai pertahanan dan keamanan di negara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita dibimbing Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang baik. Kita semua bangsa Indonesia diberikan kesanggupan untuk melakukan taubatan nasional. Insya Allah, kalau masing-masing pribadi dari bangsa ini mau menjalankan taubatan nasuhah, taubatan nasional, Indonesia akan kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, sekali lagi saya Anwar Zahid yang dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.